Komunikasi lingkungan itu ada teorinya, ada caranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbagi kembali tentang komunikasi tentunya. Spesifik tentang komunikasi lingkungan. Karena kita tahu saat ini di Kalimantan Selatan itu di tempat saya ya, di Kalimantan Selatan, sedang sedang berlangsung yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Jadi banyak dampak yang ditimbulkan oleh, disingkat itu karhutla ya kan, kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekali dampaknya, baik itu kabut asap, ada beberapa penerbangan juga yang sudah sempat delay karena jarak pandang menurun kan akibat kabut asap tersebut. Jadi saya teringat waktu kuliah dulu, saya pernah ditugasi oleh dosen waktu itu bikin dong penelitian tentang komunikasi lingkungan. Nah, karena ini sedang berlangsung kabut asap, tentu saja kami di Kalimantan Selatan berduka ya karena kondisi ini, karena itu sangat banyak aktivitas yang terganggu atas kondisi ini gitu loh. Jadi saya juga mengapresiasi kepada relawan, kepada pegawai-pegawai yang selalu, terutama yang mereka yang berkaitan dengan bencana ya, yaitu BPBD segala macam, atau atau lembaga-lembaga lainnya yang selalu turun ke lapangan untuk melakukan penanggulangan, penyemprotan, untuk memadamkan bara atau api yang ada di lahan gambut. Karena memang karhutla itu terjadi adanya kebanyakannya di lahan-lahan gambut gitu. Lahan gambut ketika kering, dia akan mudah terbakar. Sehingga terjadilah kebakaran hutan dan lahan. Nah, berkaitan dengan kondisi ini, saya teringat dulu pernah dosen waktu kuliah di ilmu komunikasi ya, magister, berikan tugas, ayo dong bikin penelitian tentang lingkungan. Nah, sehingga saya ingat waktu itu, saya disuruh itu, maka dengan kaitan karhutla saya ingat gitu loh, bahwa di dalam kondisi darurat lingkungan itu ada komunikasi yang bisa dijalankan, diterapkan segala macam. Karena sederhananya gini, komunikasi lingkungan itu ya, saya mengutip dulu nih dari beberapa penelitian terdahulu, karena ini menukil punya orang lain, maka saya harus membaca dulu nih, takutnya nanti salah-salah ya kan. Dari penelitian Nisbet misalnya, menunjukkan cara komunikasi lingkungan sangat mempengaruhi respon publik. Framing pesan lingkungan menentukan sejauh mana masyarakat memahami urgensi, krisis ekologis, dan terdorong untuk terlibat dalam aksi kolektif. Masih di dalam penelitian itu disampaikan, pesan yang terlalu teknis sulit untuk dipahami. Sementara pesan yang kontekstual, relevan dengan kehidupan sehari-hari lebih efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Artinya apa? Bahwa krisis lingkungan itu bukan hanya soal kerusakan alam, tidak. Tapi juga persoalan komunikasi sosial. Bagaimana komunikasi dibangun, bagaimana komunikasi itu dapat tersampaikan lalu diterima. Dan muncullah gerakan atau aksi yang secara kolektif. Sederhananya begitu. Terus masih dalam penelitian tersebut ya, komunikasi lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai pembentukan makna dan orientasi tindakan manusia terhadap lingkungan, sehingga muncul gerakan kesadaran. Nah, di mana benang merahnya atau titik temunya terkait teori ini dengan kondisi saat ini? Begini, kebakaran yang saat ini terjadi luar biasa gitu ya. Meskipun saya garis bawahi ya, saat ini parah gitu loh, tapi tidak separah waktu 2023 lalu. Karena 2023 lalu itu hampir dampaknya luar biasa gitu. Ini juga parah, cuman tidak separah waktu itu. Kaitannya begini, selama ini kebakaran yang terjadi itu ada dugaan ya, tanda kutip dugaan. Ada dugaan itu penyebabnya adalah karena membuka lahan dengan cara dibakar.
Jadi ada dugaan, kuat dugaan gitu loh. Lahan-lahan itu dibakar gitu loh dengan sengaja. Supaya apa? Supaya membukanya itu lebih mudah gitu loh. Biayanya lebih murah sehingga tinggal dibakar udah gitu loh. Dugaannya seperti itu. Bahkan kepolisian juga sudah menetapkan 3 orang tersangka ya karena diduga membakar lahan tadi. Kementerian Lingkungan Hidup kemarin juga sudah menyampaikan ada indikasi gitu ya, indikasi ya belum terbukti benar. Perusahaan menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ada indikasi dan saat ini sedang didalami oleh pihak kementerian apakah itu benar gitu loh. Nah, ada dugaan-dugaan seperti itu. Bahkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan ya, Hanif Faisal Nurapik itu beliau menyampaikan karhutla ini dipicu oleh iklim gitu loh, yaitu El Nino kan saat ini kan. Tapi penyebabnya karena aktivitas manusia. Jadi tidak melulu, kalau menurut beliau tidak melulu ini terjadi karena alam, tidak. Tapi karena ada ulah manusia di situ. Nah, hematnya begini, artinya selama ini jika benar yang dugaan-dugaan membakar dengan sendiri, melakukan pembakaran membuka lahan, ya kan? Jika benar demikian, maka artinya selama ini ada komunikasi yang belum sampai gitu loh. Belum sampai. Nah, disinilah letaknya diperlukannya komunikasi lingkungan agar terjadi gerakan kolektif. Sehingga muncul gerakan kesadaran dengan sendirinya. Disinilah peran pentingnya komunikasi lingkungan yang secara teori itu ada teorinya gitu loh. Komunikasi lingkungan itu ada teorinya, bukan asal-asalan. Oh ini komunikasi lingkungan, bukan, ada teorinya gitu, ada step by step secara teori ini seperti apa, itu ada. Nah, langkah-langkah ini saya pikir yang memang perlu dibangun gitu loh. Perlu dibangun agar tumbuh kesadaran sehingga dugaan-dugaan yang pembakaran itu tidak ada lagi gitu, minimal diminimalisir lah gitu kan. Sehingga muncul tumbuh kesadaran dengan sendirinya agar apa yang disampaikan oleh pemerintah itu yang seperti tidak membakar itu bisa dilaksanakan gitu loh. Nah, saya dulu ini ditugasi oleh dosen beliau sudah almarhum ya, mudah-mudahan beliau itu mendapatkan amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, jadi komunikasi lingkungan itu ada teorinya, ada caranya. Saat ini juga masih berdasarkan keterangan Wamenko bidang pangan kemarin ya, Pak Hanif Faisal, itu beliau menghimbau gitu, menghimbau pemerintah itu mengaktifkan kembali KIE atau komunikasi, informasi, edukasi. Nah, makanya itu ada edukasi kan, karena tujuan akhirnya itu agar terjadi edukasi gitu loh, tersampaikan bahwa ini loh, karena misalnya tanda kutip ulah segelintir jadinya seperti ini gitu loh. Sebenarnya begini ya, dalam komunikasi lingkungan gitu ya, saya baru mikir, baru menganalisa lah sedikit gitu kan. Menurut keterangan ini ya, kalau kita menurut keterangan penelitian lagi gitu loh, kayak ini, sementara pesan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari lebih efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Maksudnya gini, pesan yang disampaikan itu harus kontekstual, harus dekat dengan masyarakat gitu loh, bukan secara teknis. Nah, mengemas itu seperti itu maksudnya dari komunikasi lingkungan tadi. Mengemasnya seperti itu. Misal nih kan, misal bagi sasarannya misalnya anak-anak Gen Z gitu ya, yang notabene suka nongkrong gitu kan. Maka pesan yang dibangun adalah kamu jangan membakar, nanti kamu tidak bisa nongkrong. Nah, kan kontekstual dengan mereka, nanti nongkrongmu terganggu, malam-malam misalnya muncul kabut, kamu tidak bisa nongkrong, seperti itu. Atau misalnya bagi ini ya, kita kasih contoh lagi, misalnya bagi pedagang gitu kan, pesannya maka yang dibangun, kamu jangan membakar sisa daganganmu, nanti bisa terjadi karhutla, lalu kamu tidak bisa berdagang. Nah, seperti itu. Jadi konteksnya itu lebih
lebih dekat gitu loh, lebih dekat. Atau misalnya kepada pemilik lahan gitu ya, pemilik lahan, memang kamu murah membakar lahan gitu loh, memang kamu murah untuk membuka lahan dengan tidak dibakar, tapi anak-anakmu, keluargamu terdampak dari asapmu, misalnya seperti itu kan. Itu contoh-contoh sederhana aja. Tapi artinya pesan yang disampaikan itu lebih dekat dengan publik gitu loh. Mereka merasa itu berdampak secara langsung. Jadi itu kira-kira yang dapat digarisbawahi dari komunikasi lingkungan tadi, bahwa pesan yang dibangun itu harus relevan gitu loh dengan kehidupan sehari-hari, lebih kontekstual lah gitu kan. Jadi kalau dari penelitian itu kan, kalau pesan yang terlalu teknis itu sulit dipahami publik gitu loh. Akhirnya publik tidak muncul gerakan secara bersama-sama, tidak tergerak gitu kan. Jadi memang harus kemasannya lah intinya. Kalau komunikasi lingkungan itu sama, jenisnya komunikasi juga. Cuma ini spesifik agar terjadi perubahan perilaku, terjadi tindakan kolektif dari pesan yang dibangun itu gitu loh, yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, itulah kira-kira terkait komunikasi lingkungan, karena memang komunikasi lingkungan itu salah satu sub lah gitu kan dalam ilmu komunikasi gitu loh. Jadi banyak yang sudah menggunakan ini, dan dari penelitian itu juga ternyata berhasil segala macam, sehingga ini bisa digunakan gitu loh, bisa dikaji dulu baru disampaikan pesannya dengan cara-cara sesuai teori tadi. Maka kita berharap gitu loh, kejadian-kejadian karhutla ini bisa diminimalisir gitu loh. Karena kalau menghilangkan sekaligus mungkin susah ya kan. Boleh juga komunikasi lingkungan itu nanti tujuannya agar terjadi gerakan bersama-sama. Ketika ada titik api, itu muncul kesadaran untuk dengan sendirinya untuk melakukan tindakan pertama lah gitu kan, sebelum secara kolektif bersama pemerintah. Nah, kira-kira itulah tentang komunikasi. Jadi konten saya ini membahas tentang komunikasi lingkungan yang dulu pernah diajarkan oleh dosen yang beliau sudah almarhum. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang melimpah, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan itu bisa memberi manfaat. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait komunikasi lingkungan. Nanti untuk berikutnya kita akan ketemu lagi di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.